Ini adalah tips ketika lo pengen melapor suatu peristiwa ke kantor polisi. Perlu diingat, di sini tuh lo statusnya adalah korban yang lagi bermasalah dengan hukum dan lo akan menjadi pelapor ketika lo melapor kejadian yang lo alami itu ke kantor kepolisian. So, jadi ini adalah tipsnya guys. Yang pertama, sebelum lo melapor ke kepolisian, pastikan peristiwa yang lo alami itu adalah merupakan tindak pidana. Karena ketika yang lo alami itu bukan tindak pidana, maka polisi tidak berwenang untuk menanganinya. Salah satu contoh yang bukan peristiwa tindak pidana misalnya, lo adalah seorang yang baru saja diputusin sama doinya, terus lo kesel dan pengen ngelaporin hal itu ke kepolisian. Hasilnya, ya lo bakalan diketawain sama om polisinya lah. Karena itu kan masalah hubungan perbucinan lo dan itu bukan tindak pidana. Atau yang lebih serius lagi nih, misalnya lo punya tanah yang udah bersertifikat, tapi sama orang lain ada yang ngaku-ngaku kalau tanah itu juga miliknya. Terus lo ke kantor polisi dan nyuruh tangkap orang itu biar dia nggak gangguin tanah lo lagi, itu juga nggak bisa. Karena peristiwa yang lo alami itu jatuhnya ke perdata dan itu bukan pidana. Saran gua, kalau lo punya teman yang kuliahnya ngambil ilmu hukum, coba deh lo konsultasi ke dia, benar nggak apa yang lo alami itu adalah peristiwa tindak pidana atau bukan. Dia relate nanti kalau misalkan lo ke kantor polisi, terus polisi yang berwenang untuk menanganinya itu bisa berwenang menanganinya karena itu adalah peristiwa pidana. Terus kalau misalnya lo orangnya adalah introvert dan mungkin nolep, sehingga lo nggak bisa dan nggak punya temen yang paham tentang ilmu hukum, lebih baik setidaknya lo berusaha pelajari sendiri ya peristiwa yang lo alami itu lewat internet. Jadi lo tulis aja sih di Google peristiwa yang lo alami, misalnya apakah perbuatan menipu dengan menggunakan identitas orang lain adalah pidana? Nah, biasanya muncul tuh jawaban-jawaban yang bisa ngebantuin lo agar lo paham dengan peristiwa yang lo alami. Terus yang kedua, lo harus melihat akibat atau kerugian yang lo alami. Jadi kalau misalkan yang lo alami itu cuman kecopetan dompet, tapi nggak ada apapun yang berharga di dompetnya, kecuali uang kertas Rp2.000, mending ikhlasin aja dah. Daripada capek-capek buang tenaga ke kantor polisi, tapi suatu yang hilang dari lo itu gak terlalu bernilai harganya. Kecuali dalam dompet lo itu ada kartu ATM atau juga KTP gitu. Barulah lo usaha ke kantor polisi, tapi ingat, terkadang kalau yang nyopet itu berhasil kabur dan lo sama sekali susah membuktikannya, mending gak usah juga. Karena akan susah juga menangani kasus yang tidak ada saksi ataupun identitas dari si pelaku itu sama sekali. Sebaiknya hati-hati aja sih dalam menjaga barang-barang penting seperti itu. Terus tips yang ketiga, cari saksi sebanyak mungkin, paling sedikit sih 2 orang cukup. Terus saksinya itu yang harus melihat, mendengar, atau ikut mengalami peristiwa yang dialami. Intinya si saksi itu juga bisa membantu kita dalam membuktikan peristiwa yang lo alami itu. Terus tips yang keempat, temukan sebanyak mungkin bukti-bukti berupa barang, surat, pokoknya apa sajalah yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi untuk mempermudah polisi nanti dalam penyelidikan. Terus tips yang kelima, buat kronologis peristiwa yang dialami secara terperinci, termasuk tempat dan waktu kejadiannya. Itu penting karena di dalam berita acara pemeriksaan lo nanti pasti ditanyai tentang hal-hal yang spesifik semacam itu. Setelah lengkap, barulah lo datangin ke kantor polisi ke bagian sentra pelayanan pada kepolisian terpadu atau biasa disebut SPKT. Di sana, lo akan diterima oleh petugas konselingnya dan dia akan bantuin lo terkait apakah peristiwa yang dialami itu merupakan tindak pidana dan pasal apa yang mengaturnya. Apabila peristiwa yang dialami merupakan tindak pidana, maka laporan lo akan diterima dan oleh petugas akan dibuat laporan polisi. Laporan polisi itu adalah laporan yang berisikan uraian singkat peristiwa yang dialami. Lalu sebagai bukti bahwa lo udah membuat laporan, maka petugas akan memberikan surat tanda penerimaan laporan atau disingkat STPL. Dan selesailah proses pelaporannya. Biasanya beberapa hari kemudian, penyidik yang ditunjuk menangani laporannya itu akan ngubungin lo baik lewat surat, via telepon, atau biasanya lewat WhatsApp. Ketika lo dipanggil, lo harus hadir dan menjelaskan dan memberikan keterangan peristiwa yang lo alami itu, serta jangan lupa bawa saksi, dokumen, surat, dan sebagainya yang berkaitan kalau memang lo punya. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyidikan guna membuat terang perkara yang telah dilaporkan. Jangan lupa untuk selalu menjalin komunikasi dengan penyidiknya itu agar mengetahui hambatan atau perkembangan penyidikan, karena dengan kerjasama yang baik, tujuan pun akan lebih cepat. Jadi itulah tipsnya guys.
Oke, thanks for watching. See you on the next video. Bye.